sangat cepat sekali. Mungkin kalau adik-adik di sini belum pernah mengalami yang 2G ya. Kalau kami dulu dari mulai teknologi PAX, PABX, SM, kemudian handphone yang ditenteng itu yang kayak koper itu. Nah itu kami sempat mengalami, tidak bisa dihindari, itu sudah menjadi habit dari kita di zaman yang eranya memang seperti itu. Next. Nah ini doxing ya, banyak kasus yang bisa dilihat nanti terhadap data-data pribadi kita, seperti kita sering berfoto dengan atau membagikan ID, KTP, kartu pelajar atau mahasiswa dan lain sebagainya itu ke media sosial. Nah itu sekarang banyak kriminal-kriminal yang mengumpulkan data-data itu, mencatatnya dan menjualnya. Dan seperti kasus Biorka itu ya. Nah itu salah satunya. Memang kebetulan saya tidak membahasnya di sini. Tetapi ya sangat mengerikan. Seperti kita lihat sampai tingkat kementerian aja datanya dibobol gitu kan, di-share gitu. Sampai kwitansi yang ada di laptop di kementerian itu bisa disebarkan isinya apa gitu kan, ya sangat mengerikan. Nah, next lagi. Jadi itu sangat ya terus lagi sangat mengerikan jika data pribadi kita sampai dijual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah ini menurut penelitian dari Kaspersky, jangankan negara-negara yang sangat powerful aja diserang, kami pun yang punya data center, yang punya firewall itu setiap hari dari Rusia, dari Amerika, dari Jepang, dari Jerman, itu IP-nya tuh kedetek gitu loh, mencoba untuk masuk gitu kan. Makanya dari sisi server, untuk keamanan data yang ada di instansi, kami berharap mungkin ya kalau misalnya dari teman-teman di IAIN ini tidak memiliki secara sendiri, itu bisa menitipkan gitu kan. Kalau kami punya juga facility center, kemudian Kominfo, kementerian juga punya, itu lebih aman, terjamin gitu. Apalagi mungkin saya belum tahu juga nih bagaimana kondisi data center yang atau server yang ada di IAIN, atau bisa menumpang cloud-nya dari kementerian DIPI ya sekarang ya. Iya kalau nggak salah ya sekarang ini ya, apa kan kemarin kan gabungan gitu. Nah itu sangat rentan, apalagi data-data kepegawaian yang ada di IAIN ini, ataupun data-data yang menyangkut data-data mahasiswa yang bisa disalahgunakan. Next. Lagi-lagi ini bisa dibaca saja. Nah ini kalau ini memang sudah teknis, kami melayani ini. Jadi jaringan privat yang ada di Pemprov itu kita batasi dengan firewall, di mana jaringan publik itu nggak bisa langsung masuk. Jadi seandainya IAIN punya jaringannya seperti ini, insya Allah aman. Hanya saja nanti teman-teman IT-nya harus lebih cepat tanggap jika ada IP dari luar yang mencoba masuk untuk menerobos ataupun untuk menarik data-data. Cuma kalau kejadian dari kami, dari Pemprov ini, selama ini belum ada sampai merusak. Jadi kami melihat masih terkait dengan coba-coba ataupun hanya iseng gitu kan. Atau kadang-kadang jika kami baru membeli aplikasi firewall yang baru, itu banyak tuh yang masuk tuh. Kami nggak tahu tuh dari mana tuh. Kemungkinan ada bocoran juga dari vendor yang kita beli itu kepada orang. Ini Bubble baru punya ini nih, misalnya versi X gitu kan. Ya yang lain versi X ya, mau coba gitu kan. Tapi tidak merusak. Kemungkinan kalau kami pikir data-data yang ada di provinsi belum terlalu urgent ataupun belum terlalu memiliki nilai jual. Next, lanjut. Materi praktek
doxing ini memang merusak nama baik korban yang berujung memburuknya kesehatan mental, kemudian kehidupan sosial. Oleh karena itu, jurnalis memang perlu melakukan praktek-praktek yang aman dalam pekerjaan jurnalisnya. Jadi kalau sebagai jurnalis kita harus banyak menggali informasi, mencari kebenarannya sebelum kita mencoba untuk menyebarluaskannya. Kita harus lebih banyak bertanya dan lebih banyak melihat kondisi kenyataannya bagaimana. Jangan hanya sekedar memberitakan, ataupun kadang-kadang kita sebagai jurnalis, pertanyaan kita kalau itu mengganggu orang gitu kan, kita juga bisa dituntut gitu kan, seperti pencemaran nama baik ataupun membuat orang tidak senang. Itu harus kita coba bahasa-bahasa dan informasi yang sangat jelas lah, yang sangat akurat sebelum kita menyebarluaskannya ataupun memberi informasi kepada orang lain. Apalagi sekarang media online ini menjadi bukti ya, jadi menjadi bukti dari kepolisian, kejaksaan dalam banyak hal terhadap aduan yang kita buat. Banyak sekali kasus-kasus dari screenshot Facebook, screenshot WhatsApp itu menjadi bahan dan alat untuk mempidanakan orang yang melakukannya. Next. Nah, ini salah satunya untuk memudahkan praktik doxing, penggunaan VPN. Lanjut, nanti dibaca saja. Terus memasang antivirus, kemudian mengamankan proses login. Itu kita kadang-kadang kalau login nggak pernah nggak pernah keluar lagi, nggak pernah lapor, dibiarin aja gitu kan. Lanjut lagi. Terus mengamankan perangkat, menginskripsikan komunikasi online. Nah, termasuk ini ya, kalau di WhatsApp itu ada dua langkah verifikasi. Itu mungkin teman-teman harus pakai karena memang sangat rentan kalau handphone kita jatuh ataupun handphone kita mau dicoba masuk sama orang. Nah, two-step verification itu sangat penting karena dia akan secara berkala akan meminta PIN kita, dan itu yang sangat menjadikan lebih secure lagi terhadap perangkat kita. Kemudian mengamankan data rahasia. Nah, ini data rahasia ini, jika ada data yang penting itu harus dipisahkan dengan perangkat penyimpan yang biasa. Jadi dibedakanlah penyimpanannya, apalagi itu terkait dengan foto-foto pribadi, kemudian data-data seperti data-data penting seperti sertifikat, kemudian data-data macam-macam ya. Kalau kami di PNS ini yang data-data penting itu di SK gitu kan, sertifikat itu nomornya itu kalau mau di sharing gitu kan, kalau bisa ditutupi dulu. Kalau untuk yang tidak terlalu urgent, kecuali untuk kedinasan. Lanjut. Nah, ini naik lagi tadi. Naik ke atas. Mundur masih mundur. Ya. Nah, ini kita mengamankan perangkat, kemudian mengamankan diri dari phishing. Atur ke teman-teman pers. Cuman nanti ya silakan dipelajari saja. Kalau perlu kontak dan berinteraksi lebih lanjut, saya ada di Diskominfo di Aritem, Pangkalan. Yang sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan dibuka untuk 2 pertanyaan. Ayo, boleh kakak satunya, kemudian satu lagi nih kesempatan bertanya. Mungkin udah pada paham ya. Oke, langsung aja ya Pak, kita ke kakak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Adelia, saya dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Saya ingin bertanya, tadi kan sudah dipaparkan oleh Bapak sendiri tentang tindakan dari doksi ini. Apakah ada cara untuk mengembalikan data yang sudah dibobol atau sudah disebarkan? Dan saya juga ingin bertanya tentang pusat pelaporan tadi. Jika kita sudah melapor, lalu kita tidak digubris gitu, kayak tidak ditanggapi, bagaimana menurut pendapat Bapak? Wah, anggap saja kita menerima data gitu kan, kita men-share-nya gitu kan. Kebayang nggak berapa pangkat itunya penyebaran itu kan, secepat apa gitu kan? Saya rasa nggak mungkin. Dan yang kedua, kalau melalui yang saya sampaikan tadi kayak aduan konten, teman saya sudah pernah coba lapor, itu ditanggapi. Jadi proses awalnya kita setiap kita membuat lapor kita punya ID, nanti kita akan mengecek ID itu dan tindak lanjutnya sampai kemana itu bisa kita cek. Cuma memang saya juga pernah terjadi ya, biar ada aman kita cerita. Jadi kebetulan anak saya di SMP 2 waktu itu kelas 2 diberitakan kerotak lah ya, jatuh gitu kan, pendarahan. Berarti secara apa, orang itu sudah bisa menghubungi istri saya, berarti kan dia sudah punya data saya gitu kan. Nah itu artinya data pribadi kami sudah mulai dicoba orang, dicoba orang untuk tindakan kriminal. Jadi itu lokal, benar-benar lokal, bukan yang dari luar, dari Makassar atau dari mana yang pasti. Itu benar-benar lokal, sampai kami juga tracing dari CCTV di Baktiwara itu ada orangnya, motornya, kemudian tapi sangat profesional gitu kan. Bu, ini anaknya udah di ambulan bu, nanti segera ya transport ini, nanti kami hubungi lagi. Itu ada suara sirenenya, kebayang nggak? Artinya lokal. Nah itu kita harus berhati-hati saja. Di kota Pangkalingan saya sudah mengalami sendiri gitu kan. Di samping mungkin penipuan belanja online ataupun penipuan misalnya kita menerima hadiah. Salam pers mahasiswa. Salam